Ternyata selama saya berhenti bernapas, waktu akan berhenti untukku. Manajer Wang. Ini ada di perusahaan. Apa yang harus aku lakukan jika pacarku mengetahuinya? Apa yang kamu takutkan? Sepupuku. Tapi pemimpin dari Skargang. Pacar Anda tidak boleh menyinggung perasaan Anda. Ulang tahun sangat terlambat. Manajer utama masih bekerja lembur. Lupakan saja. Yang lebih penting adalah merayakan ulang tahun pacarku. Cepatlah. Pacarku sebentar lagi. Kamu ingin merayakan ulang tahunku? Senang. Kelahiran de selamat suaranya. Senang. RG. Apa hari ulang tahunmu? Mengapa saya tidak memberi Anda sekantong uang? Xiaoru. Xiaoru. Kamu selingkuh di belakangku. Lin Feng. Kamu, Anda mendengarkan penjelasan saya. Manajer Wang. Mengapa? Hanya karena aku bosmu. Hanya karena kamu orang miskin. Apakah kamu mengerti? Lin Feng. Sama, ambisi. Tangkap dia dengan cepat. Anda berani memukul saya. Tangkap dia. Oh, Manajer Wang, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda optimis? Tunggu sampai aku selesai bermain dengan pacarmu. Minta saja sepupuku untuk menghancurkanmu. Mengapa? Kenapa aku sangat tidak berguna? Aku bahkan tidak bisa membalas dendam. Saya tidak sabar. Saya berharap dunia akan berhenti. Berhenti. Waktu. Benar-benar berhenti. Hei, di mana orang-orangnya? Hei, mengapa kamu melonggarkannya? Mengapa kamu lari ke sana? Ternyata selama saya berhenti bernapas, waktu akan berhenti untukku. Bagus. Sangat bagus. Ribuan apa? Tangkap dia. Setelah berhenti untuk bernapas. Waktu memang telah berhenti. Setidaknya aku. Berhentilah ketika Anda bisa bertahan selama 1 menit. Selingkuh dari pacarku. Saya masih ingin meminta orang untuk menghancurkan saya. Pembalasanmu telah tiba. Perekat yang kuat. Silakan makan kue. Tutup mulutmu yang bau. Zhang Xiaoru. Terima kasih sudah begitu baik padaku. Anda mengkhianati saya demi uang. Katamu bunga yang kukirim murah. Tidak layak untukmu. Sekarang paket ini. Mencocokkanmu. Inilah kehidupan baik yang Anda pilih. Apa ini? Hei, hei, UPS. Wajahku. Apa yang terjadi? Mengapa tas saya penuh air? Tas saya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menulis ini? Bagaimana cara menghilangkannya? Apa yang terjadi? Berhentilah bernapas, untuk menjeda waktu. Lalu bukankah saya akan berkembang, mulai dari hari ini? Kota ini. Saya membuat peraturan. Kakak, kamu pasti baik-baik saja. Dengan penuh semangat. Saudara Feng Feng. Hei, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ini adalah, lihatlah betapa berkeringatnya kamu. Ayahku. Ayah saya adalah seorang penjudi. Dia kalah dari Skargang seharga 200.000. Tidak ada uang untuk membayar kembali. Dia mengambil adikku. Saya memaksa Scarface untuk melunasi utangnya. Bekas luka. Bukan itu, manajer Wang yang menindas saya. Sepupu? Li Dali. Ini masa kecilku lagi. Sekarang mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Bukankah itu hanya hutang judi? Saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Menyelamatkan adikmu. Serahkan saja padaku. Fuko. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Jangan membodohiku. 200.000. Jangan bertanya terlalu banyak. Pimpin saja. Untuk membuat peraturan kota ini. Mari kita mulai dengan bekas luka ini. Ayo, ayo, ayo tekanan. Tekan ke bawah. Saudara. Xiaoya. Hei, jangan bergerak. Dengarkan aku.
bekas luka. Datang tepat waktu. Di mana uangnya? Saudara bekas luka. Uang. Saya belum berkumpul. Tidak ada uang denganku. UPS. Menurutku siapa? Ternyata itu kamu, Lin Feng, yang bahkan tidak bisa menjaga seorang wanita. Anda datang ke sini untuk berpura-pura menjadi pahlawan. Tidak ada uang. Apakah kamu melihat? Malam ini, kirim dia untuk menjemput tamu. Saudara. Uang. Tidak membawanya, tapi aku membawa sesuatu yang lain. Apa? Keberuntunganku. Menangkan keberanianmu bersamaku. Beranikah kamu bertaruh? Apa yang kamu pertaruhkan? Saya menang. Biarkan aku pergi bersama. Hutang dibersihkan. Kamu kalah. Jika saya kalah, siap membantu Anda. Tapi menurutku, tidak ada kemungkinan seperti itu. Oke, aku akan bermain denganmu. Apa yang harus dimainkan sesuai keinginan Anda? Berani. Lalu bandingkan ukurannya. Menang atau kalah dalam satu putaran? Menang atau kalah sudah ditentukan. Silakan menggambar kartu. Apakah kamu melihat? Saya K. Kecuali Anda seorang A. Jika tidak, jika tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah mati. Kartu terbuka. Fuko. A ada di sini bersamaku. Saya memiliki keputusan akhir. Saya menang. Orang. Saya mengambilnya. Kamu yang terbaik. Kartu ini dikocok oleh orang-orang Anda. Tempat itu adalah wilayah Anda. Apa yang salah? Tidak mampu untuk kalah. Hancurkan dia untukku. Fuko. UPS. Kakiku. Ah, kakiku. Hantu. Ada hantu. Saudara bekas luka. Kamu, bajingan. Anda adalah bajingan itu. Tidak. Ini adalah sebuah lukisan. Dengan penuh semangat, pergi selamatkan Xiaoya. Saudara, saya sangat takut. Jangan takut. Kakak ada di sini. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Saudara Feng. Hari ini, tanpamu, Xiaoya dan aku, semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Ada emas di bawah lutut pria itu. Jangan berlutut dengan santai. Adalah saudara laki-laki. Berdiri saja dan bicara padaku. Saudara Feng, mulai hari ini, saya, Li Dali, telah memutuskan untuk mengikuti Anda. Kirim Xiaoya kembali untuk istirahat dulu. Hal-hal lain, bicarakan itu nanti. Anak laki-laki, jaga kedua kaki Anda tetap rapat hari ini. Nama belakangku adalah milikmu. Tampaknya, pelajaran kemarin. Aku belum memberimu kenangan yang panjang. Saudara Dao, jangan bicara omong kosong padanya. Hancurkan saja dia. Persetan denganku. Pukul sampai mati. UPS. Ah. Di mana kamu memukulnya? Anda memukul saya. UPS. Itu sangat menyakitkan bagiku. Anda berani memukul saya. Anda berani memukul saya. Ini sebenarnya bukan aku, saudara Scar. Pintu jahat. Tidak ada yang bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa menjadi orang biasa? Tidak mampu menyinggung perasaan. Kakak laki-laki, kami buta. Saya sangat yakin.
Mulai sekarang, bekas lukaku dan saudara-saudara ini, semuanya terserah Anda. Ingin bergaul dengan saya? Ingatlah satu hal. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengerti, semuanya terserah kakak. Pahami? Pahami. Saya ingat semuanya. Sampai jumpa lagi, Saudara Feng. Lebih banyak rasa hormat daripada bertemu denganku. Siapa yang berani nakal? Saya orang pertama yang menghancurkannya. Ya, mengerti. Dengan penuh semangat. Bibi. Ya Xiao Feng. Saudara Feng, tunggu aku 2 menit. Saya masih memiliki kotak barang yang belum selesai saya isi ulang. Izinkan saya memberi Anda sepotong. Nyonya bos. Saatnya membayar biaya kesehatan bulan ini. Kita tidak. Apakah Anda baru saja menyerahkannya minggu lalu? Itu minggu lalu. Minggu ini adalah biaya kesehatan. Apa maksudmu? Hal itu jelas disetujui. Hanya membayar sebulan sekali. Aturan telah berubah. Sekarang 2 kali sebulan. 2.000. Dapatkan uangnya dengan cepat. Bisnis tidak akan bagus bulan ini. Berhentilah berpura-pura menjadi miskin. Anda tidak ingin membuka toko, bukan? Tidak apa-apa meskipun Anda tidak punya uang. Mengapa kamu tidak minum bersama kami? Hanya tanganmu. Anda tidak menginginkannya lagi, bukan? Kamu berani menyentuh ibuku. Aku akan bertarung denganmu. Tinggalkan toko saya. Energi. Bermain kotor. Kakiku. Itu sangat menyakitkan bagiku. Tunggu saja aku. Aku akan menelepon kakak laki-lakiku sekarang. Aku tidak akan menghancurkan toko kumumu hari ini. Namaku ditulis terbalik. Pergi. Energi. Xiao Feng Dali, kalian, cepat pergi. Dia benar-benar akan membawa lebih banyak orang. Jangan takut, Bu. Saudara Feng ada di sini. Bekas luka pakan. Saudara Feng, tolong beri saya perintah Anda. Bawa seseorang ke toko serba ada Susin. Ada beberapa ikan rucah yang perlu dipilah. Tiba dalam 5 menit. Saudara Feng. Menunggu. Menunggu seseorang datang. Berbicara dengan jelas. Kakak Hei adalah satu-satunya yang bisa melakukan apa saja terhadap anak ini. Siapa yang berani? Berani menyentuh saudaraku. Saudara Dao Dao bekas luka. Kenapa kamu di sini? Heizi, kamu sungguh agung. Bawalah seseorang untuk menyentuh saudaraku. Dia. Dia adalah kakak laki-lakimu. Anda satu-satunya yang ingin membela orang kuning ini? Jangan berani. Kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada saudara Feng? Saudara Feng Feng. Aku salah. Kamu sedikit lebih buruk dari Scar. Penglihatannya juga sedikit lebih buruk. Namun, saya kekurangan tenaga kerja baru-baru ini. Apakah Anda ingin terus berlama-lama masih melakukan sesuatu denganku? Pria yang ketakutan. Jelas tidak sederhana. Saya harus menangkapnya. Saudara Feng mulai dari hari ini. Aku, Heizi, akan mengikutimu. Oke. Kalau begitu bawalah rambut kuning ini bersamamu. Ikuti aturan Anda. Nanti, jalan ini. Itu di bawah kendali saudaraku Dali. Apakah ada yang punya pendapat? Tidak. Saya sangat mendukung. Saya juga tidak. Membawa orang pergi. Saudara Feng. Saudara Feng. Bibi baik-baik saja. Tidak ada yang akan datang untuk mengumpulkan uang di masa depan. Terima kasih banyak, Xiao Feng. Saudara Feng, saudara bekas luka. Saya mengingat hal ini hari ini. Saya minum segelas anggur ini. Mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Jangan bicarakan ini. Saudara. Ada apa dengan Xiao ya? Ayah, dia pergi berjudi lagi. Aku berhutang budi kali ini. Kota hiburan naga emas 500.000. Mereka mengatakan jika mereka tidak membayar kembali uangnya dalam 3 hari, ambil nyawanya. Suruh dia mati. Tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkan ayah seperti ini. Berapa kali dia kalah taruhan? Dia tidak peduli ketika ibu sakit. Bahkan uang sekolah Xiao ya. Dia juga bertaruh dengan itu. Kali ini, tidak seorang pun boleh mencoba menyelamatkannya. Saudara. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ayahnya.
Saudara Feng, kota hiburan Golden Dragon tidaklah sederhana. Di tempat mereka, ada seorang pria bernama Liu Ruyan yang bertanggung jawab. Tidak pernah hilang. Kudengar dia adalah Master Qianting. Tekniknya tidak dapat diprediksi. Qianmen. Ya. Dia memahami situasinya. Lebih banyak makanan daripada yang kita makan. Jinlong berani meminjamkan hutang sebesar itu. Hanya karena dia ada di sini. Tidak ada yang bisa menang dan pergi. Ada pepatah di Jianghu kuno bahwa ada 8 gerbang luar. Mencuri mesin racun. Kabel merah Dewa Anggrek. 1000 pintu ibarat 1000 garis tipu daya. Ini semua tentang psikologi dan teknik. Membunuh tanpa darah. Qianmen Liu Ruyan. Tepat sekali. Saya masih membutuhkan seseorang yang bisa menonton pertunjukannya. Saudara Feng. Tempat itu memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kamu tidak boleh melakukan apapun untuk ayahku. Pergilah bertualang. Tidak. Aku tidak melakukan ini untuknya. Saya akan menerima orang yang mengetahui banyak hal ini. Dali dan aku pergi ke kota hiburan Golden Dragon. Saya ingin menyelamatkan orang. Saya juga ingin menerima Liu Ruyan. Ayo, ayo, ayo. Memasang taruhan. Memasang taruhan. Saya mendorong semuanya. Kita harus membunuh semua orang. Besar, besar, besar. Pejantan. Silakan pasang taruhan Anda. Area bermain kartu. Dua pria. Apakah Anda masih ingin menaikkan taruhan Anda? Macan tutul. Saudara Feng, mengapa kita tidak melakukannya? Saudara Scar menelepon ke sini. Bukankah lebih baik memiliki lebih banyak orang? Memiliki lebih banyak orang belum tentu membantu. Saudara Feng, bisakah kita melepaskannya hanya dengan 100.000? Ikuti aku dan jangan melihat sekeliling. Jangan bicara. Kantor penukaran chip memberitahu Anda siapa yang bertanggung jawab. Saya di sini untuk menyelamatkan Tuan Li. Oke. Cepat minta anakmu membayar kembali uangnya. Jika kamu tidak datang, aku akan menghajarmu sampai mati. Dengan penuh semangat, selamatkan ayah. Kamu pantas mendapatkannya. Kumpulkan uangnya. Uang di sini. Tapi saya ingin bertemu Liu Ruyan. 100.000 senandung. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu masih ingin melihat Liu Ruyan? Nona Liu bersedia membantu Anda jika Anda ingin bertemu dengannya. Kamu pikir kamu ini apa? Bersenandung. Saya mengatakannya lagi. Minta Liu Ruyan untuk keluar. Hei kalian. Kalahkan dia untukku. Ya. Memberi Anda wajah, Anda tidak menginginkannya. Mengapa kalian berdua memukuli saya? Maaf. Bisakah kamu mengundang Liu Ruyan sekarang? Undang Nona Liu secepatnya. Apakah manajernya 150? Menemani 24. 150. Satu menang 3 pada Ed. Oh, Nona Liu. Orang ini bersikeras ingin bertemu denganmu. Masih mengambil tindakan. Menang 3 pada 1 membayar 3, 21 membayar 8. Saya mendengar Anda bersikeras untuk menemui saya. Aku ingin adikku melakukannya. Bolehkah aku bermain beberapa permainan denganmu? Tidak apa-apa untuk bertaruh, tapi saya ingin memasang taruhan. Oh, apa yang ingin kamu tambahkan? Jika saya kalah, aku serahkan tangan ini padamu. Jika kamu kalah, mulai sekarang, ikuti saya untuk melakukan sesuatu. Menarik. Saya, Liu Ruyan, telah berada di jalan selama bertahun-tahun. Pertama kali, seseorang berani mempertaruhkan kebebasanku. Jangan berani menjawabnya. Oke, aku mengambilnya. Aku akan menemuimu hari ini. Apakah Anda memiliki kemampuan ini lagi? Bersenandung. 1 menang 3 on at 1 membayar 3 untuk 3 saham umum 1% untuk saham sehat yang ditunjuk 8. Silakan pasang taruhan Anda. Pembunuhan macan tutul. Tepat pada waktunya untuk memenangkan kalian semua. 1 menang 3 pada Ed. Saya yakin ini untuk Anda. Itu adalah pembunuhan macan tutul. Pembelian bagus, pasti akan membelinya. Benar saja, poinnya telah berubah. Keterampilan sepele. 1236 poin, Anda kalah. Seseorang datang, potong tangannya untukku. 1 menang 30 tidak ada di. Mari kita lihat dengan jelas terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini, macan tutul 36. Saudara Feng menang.
Macan tutul. Tidak mungkin bagi saya untuk memahaminya. Macan tutul yang luar biasa. Sarana Anda sama sekali tidak layak untuk disebutkan di depan saya. Liu Ruyan mengaku kalah. Mulai sekarang, ikuti perintah Anda. Bangun. Ikuti saya untuk melakukan sesuatu. Hanya ada satu aturan. Aturan saya. Hanya aturannya. Saya membawa orang itu pergi. 1 menang 3 dalam 1 di. Tuhan. Ada sesuatu yang harus aku akui padamu. Katakan, kota hiburan naga emas. Faktanya, ini adalah industri Qianmen saya. Saya awalnya adalah kepala sekretariatnya saat ini. Oh. Manajer Wang itu. Dia hanya kedok. Masalah nyata, itu saudaraku yang tidak berguna, Liu Rufeng. Dia berkolusi dengan si pembunuh, ingin mengambil alih posisi pemimpin sekte saya. 3 hari kemudian, dia ingin memutuskan hasil taruhan dengan saya. Jika saya kalah, tidak hanya fondasi Qianmen yang terancam, hanya takut pada kehidupan. Bunuh pintunya. 8 elemen luar, Suomingmen disingkat gerbang pembunuhan, menghususkan diri dalam penipuan dan pembunuhan. Itu karena dukungan mereka. Beraninya adikku begitu sombong. Waktu dan tempat. Tuhan, permainan ini sangat berbahaya. Para ahli yang mereka kirim. Saya takut. Karena kamu sudah menjadi milikku. Masalahmu adalah masalahku. Bersiaplah dengan ketenangan pikiran. Saat itu, saya akan menemui mereka secara pribadi. Seperti asap, ribuan pintu naik dan turun. Terima kasih Tuhan. Ingat. Sejak hari kamu dan aku. Anda tidak akan kalah lagi. Kakak. Orang yang kamu temukan ini. Itu pendukung baru. Tidak begitu bagus. Terbaik dari 3 pertandingan. Jangan bicara omong kosong. Bagus. Pertandingan pertama. Dadu. Tebak nomornya. Kesalahannya tidak lebih dari. Aku mengocok cangkirnya. Tuhan, berhati-hatilah. Ini adalah tangan bayangan Kill Flash. Hubungi saya setelah gemetar. Mainkan trik semacam ini. Silakan tebak nomornya. 45.615 poin. Kesalahannya adalah mendirikan pagoda. S6. Bagaimana mungkin? Transfer di game pertama. Permainan 2. Poker. Tuan Huo membagikan kartunya. Tuhan, dia bisa menggunakan cermin untuk membaca kartu. Tidak perlu. Kumpulkan 5 juta. Saya mengikuti. Nol. Siram. Anda kalah. Maaf. Siram kerajaan. Ini tidak mungkin. Kartu truf saya jelas A. Bagaimana Anda menjadi simpanan? Anda membayar 1.000. Liu Rufeng sebagai orangnya Qianyan. Beraninya kamu mengatakan ini? Putaran terakhir. Aku mempertaruhkan hidupku bersamamu. Apakah kamu berani? Putaran terakhir. Meja putar Rusia. Tinggalkan peluru. 1 suntikan per orang. Mari kita lihat siapa yang keberuntungannya habis terlebih dahulu. Apakah kamu berani? Hanya tersisa 1 peluru. Itu terlalu membosankan. Ingin bermain? Ayo mainkan 6 tembakan. Mencari kematian. Tuhan pasti akan mati jika dia melakukan ini. Saya datang duluan. Memberimu keberuntungan.
Hanya kebetulan. Sekarang. Sekarang giliranmu. Ini tidak mungkin. 6 peluru. Kamu. Apakah Anda berkolusi dengannya? Tuan Muda Ming Jian. Aku belum pernah menyentuh senjata ini. Sekarang. Anda masih memiliki 2 pilihan. Di pistol di depanku, kembalikan tembakan terakhir. Seperdua kemungkinan. Entah melahirkan. Atau mati. Saya menyerah. Ribuan pintu adalah milik Anda. Hidupku. Juga milikmu. Shaman tidak akan mengakuinya. Bersenandung. Kamu. Apakah kamu manusia atau hantu? Siapa lagi? Ingin mencobanya. Tuhan mulai sekarang. Ribuan pintu naik turun. Patuhi saja perintah Tuhan. Ribuan pintu naik turun. Patuhi saja perintah Tuhan. Aku akan memberimu 3 hari. Buatlah janji temu dengan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Saya ingin bertemu Anda secara pribadi. Berapa banyak kemampuan yang Anda miliki? Ingat di mataku. Hidupmu. Sama seperti peluru ini. Saya ingin teleponnya berdering. Itu hanya berdering. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Yang berikutnya adalah mematikan pintu. Air di 8 elemen terluar. Tampaknya lebih dalam dari yang saya kira. Ini adalah satu-satunya hadiah pertemuan untuk membunuh seseorang. Pria di atas hanya punya banyak kesabaran. Saya pikir Anda akan melakukannya. Tunggu sampai saya sampai di persimpangan di depan. Tembak lagi. Tidak, dia sepertinya sudah melarikan diri terlebih dahulu. Meminta intervensi tim jarak dekat. Grup B diperbolehkan. Suka bermain kotor. Biarkan Anda bersenang-senang. Pria di atas. Saya akan naik ke atas untuk mengundang Anda secara langsung. Atau haruskah kamu turun sendiri? Bisnis monster tidak lagi tersedia. Apakah aku membiarkanmu pergi? Jangan datang ke sini. Kemarilah lagi dan saya akan menembak. Bahuku. Kembalilah dan berikan pesan pada Shaman. 3 hari kemudian, saya akan datang ke rumah Anda secara langsung. Biarkan mereka menggunakan keterampilan terbaik mereka. Tunjukkan semuanya. Teringat. Hidupmu. Di mataku. Kapan saya ingin mengambilnya? Ambillah kapan saja. Datang dan pasang taruhan Anda. Dibuka lagi. Pasang taruhan. Dibuka lagi. Halo Saudara Feng. Tianmen telah ditangkap oleh kami. Selanjutnya, apakah kita akan mengambil tindakan terhadap si pembunuh? Itu benar. Tujuan selanjutnya adalah mematikan pintu. Saudara Feng. Biarkan saja kami. Aku akan pergi bersamamu. Kamu pergi. Apakah kamu akan mati? USB flash drive ini diberikan kepada saya oleh Liu Ruyan. Ini adalah lokasi semua benteng Shaman. Dengarkan sinyal saya dalam 3 hari. Langsung ke sarang mereka. Saudara Feng, apa maksudmu? Saya ingin memilih seluruh sekte pembunuhan. Entah menyerah. Entah mati. Sesederhana itu. Seorang anak muda. Membuat kami kehilangan 3 medali perak. Penatua meminta saya untuk pergi menemuinya. Tidak ada seorang pun yang pernah berani menantang kami.
Keagungan membunuh. Tidak boleh ada provokasi. Lulus pesanan. Semua pembunuh medali emas segera kembali ke markas dan bersiaga. Lebih tua. Lebih tua. Dia memintaku untuk menerima pesan itu. Katakan. Katanya. Dia akan berkunjung secara langsung dalam 3 hari. Biarkan. Semuanya siap. Nada yang keras. Saya ingin melihatnya. Bisakah dia melewati pintu ini hidup-hidup? Letakkan jaring. Aku ingin dia tidak pernah kembali. Ya. Kemana harus pergi nanti? Langkah-langkahnya sangat ringan. Kontrol pernapasannya bagus. Lebih profesional dari angkatan terakhir. Menyamar dengan cukup baik. Sayang sekali saya mengikuti terlalu dekat. Menghemat air. Menghemat air. Jika kamu benar-benar datang untukku. Ini sangat menyakitkan. Apakah kamu gila? Andalah yang mengambil langkah pertama. Menghemat air. Menghemat air. Akting yang bagus. Hanya saja naskahnya agak buruk. Berhenti. Tempat pembunuhan. Siapapun yang bertanya akan mati. Saya di sini untuk menemui orang yang lebih tua. Ingin melihat yang lebih tua. Lewati kami terlebih dahulu. Kataku terakhir kali. Saya di sini untuk menemui orang yang lebih tua. Menyingkir. Mencari kematian. Aku bilang, minggir. Bisakah kamu bertanya pada penjaga gerbang? Saya kira Anda memiliki beberapa kemampuan. Sayang sekali. Potong satu lengan dan biarkan tubuh Anda utuh. Atau kami dapat membantu Anda. Berhenti membuang-buang waktu. Ayo pergi bersama. Sombong. Kok bisa pisauku? Apa yang baru saja terjadi? Berikutnya. Orang-orang muda. Anda lebih kuat dari rumor yang beredar. Di mana pemilik pintunya? Pemiliknya meninggal 3 tahun lalu. Tahun-tahun ini, akulah yang memegang pintu pembunuhan. Jadi, Andalah yang melakukannya lagi dan lagi. Ingin membunuhku. Tidak pada awalnya. Tapi saat Anda menunjukkan kemampuan Anda terlalu kuat. Saya harus menghilangkannya. Terserah kamu. Bersenandung, berdasarkan ini. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Trik apa lagi yang ada? Gunakan saja. Kamu. Apakah kamu manusia atau hantu? Saya. Saya di sini untuk menagih hutang. Sekarang. Kamu punya 2 pilihan. Entah menyerah. Baik. Mati. Saya melakukannya. Menyerah. Ingat. Ini satu-satunya kesempatanmu. Meski klan pembunuh telah menyerah. Siapa selanjutnya? Adik laki-laki. Bantu aku menyembunyikannya. Masalah. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana kotak rahasianya? Kataku. Anda akan membiarkan saya pergi. Kata. Biarkan Anda mati dengan lebih bahagia. Sedang bermimpi. Kotak Tianji. Itu adalah benda suci di pintu organisasi saya. Tanpa itu, tidak ada seorang pun yang pantas menjadi master. Inginkan. Biarkan tuanmu. Silakan bermimpi, lalu pergi ke neraka. Ternyata hal ini. Namanya kotak Tianji. Cukup berat untuk dipegang. Tidak. Bukankah aku memintamu untuk menyembunyikannya? Kenapa kamu keluar lagi? Di tanganmu.
Bunuh dia. Ambil kembali semuanya. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Saya seorang pembunuh. Dan pemimpin Qianmen. Pemimpin baru yang baru-baru ini menyatukan kedua sekte tersebut. Itu kamu. Bunga pir hujan lebat. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Ternyata yang mulia. Bukan orang biasa. Karena Anda dapat menyatukan dua pintu. Bagaimana kalau kita menegosiasikan kesepakatan? Katakan. Saya adalah kepala gerbang agensi. Dikhianati dan diburu oleh paman keduaku. Kamu juga melihatnya. Saya tidak bisa bertahan selama kamu berjanji untuk membalaskan dendamku. Pintu agensi, itu milikmu. Meskipun aku tidak membantumu membalas dendam, cepat atau lambat, pintu agensi itu juga akan menjadi milikku. Tapi kamu tidak mau tahu. Rahasia kotak Tianji? Ada obat rahasia di dalamnya. Setelah mengambilnya, dapat memperoleh kekuatan ilahi. Dapat membantu Anda. Terima kasih. Terima kasih. Sayang sekali. Kunci. Ditipu oleh Ahsan. Dicuri. Maksudmu? Saya masih harus menemukannya. Pencuri yang mencuri kunci. Ya. Satu-satunya kunci. Untuk membuka kotak ini. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya ada di sini. Ceritakan padaku tentang hal itu. Baru-baru ini, apa yang terjadi? Qianmen menyadarinya. Aktivitas mencuri pintu menjadi hal yang tidak biasa akhir-akhir ini. Hanya pameran perhiasan Chengxi. Mereka berhasil 3 kali. Killer Gate juga menerimanya. Tentang bisnis mencuri pintu. Semua didorong. Mereka bertingkah flamboyan sekarang. Tidak tersembunyi seperti dulu. Saudara Feng, saya mengelola beberapa tempat. Saya tersentuh baru-baru ini. Meski kerugiannya tidak besar, namun metodenya sangat canggih. Kamera pengintai bahkan tidak bisa menangkap wajahnya. Saudara Feng, ini baru-baru ini. Ringkasan kegiatan pencurian pintu. Ruang lingkup kegiatan mereka. Beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sepertinya. Apakah Anda mencari sesuatu? Di mana pintu mesinnya? Apa yang terjadi dengan agensi sekarang? Tuan muda dari agensi tersebut telah meninggal. Mayat ditemukan di jalan. Agensi mengatakan itu adalah balas dendam. Namun menurut penyelidikan kami, tuan muda dari gerbang agensi dan Ahsan, orang yang mencuri pintu itu, memiliki kontak. Apa sebenarnya situasinya? Belum jelas. Sepertinya, pencuri sedang membantu mesin menutup pintu dan mencari sesuatu. Itu benar. Menurut informasi Qianmen, pembobolan pintu baru-baru ini menanyakan tentang lukisan perunggu secara rahasia. Kotak perunggu. Mungkinkah itu kotak rahasia pintu mesin? Karena mereka semua mencari. Kalau begitu ayo bermain dengan mereka. Sebarkan beritanya. Semuanya. Awasi pergerakan pencuri. Selain itu, aku ingin tahu tentang tangan hantu Ahsan itu. Di mana kamu sekarang? Kotak Tianji. Ceritakan semua yang kamu tahu. Menurut catatan kuno Shaman, di dalam. Sepertinya ada pil rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk catatan Qianmen. Tapi obat apa itu? Hanya pemilik institusi generasi sebelumnya yang tahu. Sepertinya Qian tidak berbohong padaku. Jika itu terlalu kuat. Atau keabadian. Didapat dari saudara Feng. Itu tidak buruk. Bagaimana cara mendapatkannya dengan begitu mudah? Apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Menurut informasi, pabrik mereka yang ditinggalkan di sebelah barat kota. Mendirikan pangkalan sementara. Lihatlah posturnya. Kami sedang mempersiapkan perang yang berkepanjangan. Orang yang mendobrak pintu kali ini adalah pemilik pintu. Tangan hantu Ahsan. Dia berasal dari generasi pencuri. Penjaga pintu yang paling menonjol. Dikatakan, tidak ada kunci yang tidak bisa dia buka. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang pencuri. Ada begitu banyak dari kita. Tidak bisa menghadapinya. Tidak sesederhana itu. Beraninya mereka begitu terang-terangan. Harus ada rencana cadangan. Tangan hantu Ahsan. Pria ini sangat misterius. Pada dasarnya, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Saya tidak peduli apakah dia hantu. Masih merupakan tangan ajaib. Di wilayahku. Jika itu naga, dia harus disepuh untukku. Itu harimau. Kamu juga harus berbaring untukku. Penjaga pintu. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka. Apakah kamu tidak menginginkan kotak Tianji? Lalu kami akan memberi mereka satu. Apakah Anda mencoba membuat jebakan? Memancing mereka keluar. Itu benar. Mereka tidak ada di seluruh dunia. Apakah Anda mencari kotak perunggu ini? Maka kami akan mengambil masalah ini secara pribadi. Kirimkan kepada mereka. Perampok pintu. Setiap orang ahli dalam menilai harta karun. Yang palsu tidak bisa dibodohi. Lalu, tunjukkan pada mereka peti mati yang sebenarnya. Saudara Feng, itu benar-benar ada di tangan Anda. Orang baik. Luar biasa. Ini adalah kotak Tianji. Dengan penuh semangat, kamu dan bekas luka untuk melakukan sesuatu. Kotak tangan muncul di rumah lelang naga emas. Mempersiapkan berita lelang. Menyebar. Lakukan ini dengan lebih alami. Ya, apakah Anda ingin mengundang saya ke Guci? Tangkap semua jaringnya. Selanjutnya, saatnya menutup pintu dan memukuli anjing itu. Anda harus pergi sendiri. Ini terlalu berbahaya. Ahsan tangan hantu itu. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Penjaga pintu. Meskipun pencuri tidak pandai berkonfrontasi langsung, tapi ada banyak trik. Hati-hati. Saudara Feng.
Setidaknya izinkan kami mendukung Anda dari luar untuk berjaga-jaga. Kali ini kita tidak hanya harus menangkap orang yang mencuri pintu agensi, juga mengumpulkannya. Mengerti? Ingat. Kali ini beritahu mereka secara menyeluruh. Siapa kota ini? Pemilik sebenarnya. Selamat datang semua tamu terhormat. Kunjungi rumah lelang naga emas. Lot pertama kita malam ini. Agak istimewa. Sebuah kotak perunggu. Dikatakan sebagai harta pemerintah. Kotak Tianji. Harga awal. 50 juta. Sangat banyak. Mungkinkah itu harta karun agensi? Kotak Tianji. Dikabarkan ada rahasia besar di dalam kotak Tianji. Tianmen sangat mengagumkan. Berani melelang dengan murah hati. Harta karun dari gerbang agensi. Ya. Penawaran dimulai. 60 juta. 80 juta. 100 juta. 1 miliar. Tuhan. Sangat kaya. 1 miliar. 1 miliar adalah masalah besar. 1 miliar sekali. 2 kali miliar. 3 kali 1 miliar. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Chen dari pintu mesin. Wow, saya memenangkan 1 miliar. Terlalu kaya. Apakah ini pengkhianat, Penatua Chen? Apakah itu diambil begitu saja? Pemimpin gerbang agensi, Chen, benar-benar mendominasi. Ya, sangat mendominasi. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Mari kita istirahat. Lot berikutnya. Perunggu Guanyin akan segera dihadirkan. Lebih tua. Ada banyak mata-mata di luar rumah lelang. Ribuan pintu dan orang-orang yang membunuhnya. Mereka semua berbaur dengan orang banyak. Bersenandung. Biarkan mereka melihat secukupnya. Tunggu sampai saya mendapatkan kota obat Tiongkok. Jangan khawatir tentang membunuh ribuan orang. Seluruh dunia. Itu semua tergantung wajah agensi kita. Lebih tua. Langsung kembali ke aula utama. Tidak. Pergi ke gudang Nancheng nomor 3. Tangan hantu Asan telah tiba. Kotak itu harus dibuka malam ini. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Asan. Yo. Penatua Chen memang luar biasa. Saya mendapatkan kotak Tianji dengan sangat cepat. Potong omong kosong itu dan buka. Ini memang asli. Mesin ini dirancang dengan indah. Jika bukan karena aku, jangan malu. Imbalan yang dijanjikan tidak akan berkurang. Coba lihat. Coba lihat. Sudah selesai. Selamat kepada Penatua Chen. Dapatkan obat ajaib ini. Kamu barusan. Sebenarnya tidak ada manipulasi apapun. Hei, yang lebih tua bercanda di depanmu. Beraninya aku bermain trik? Sangat bagus. Uang akan dikreditkan ke akun Anda. Cukup menyenangkan untuk dimainkan. Sayang sekali. Mantis berburu jangkrik. Oriole di belakang. Abadi. Andalah satu-satunya yang berhak menikmati obat ajaib ini. Bersenandung. Tunggu sampai saya meminum pil ini. Dunia ini. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil posisi teratas. Hahaha. Apakah ini obat ajaibnya? Hanya untuk hal kecil. Berjuang sampai mati. Hei, mana obatnya? Hei, mana obatnya? Di mana obatku? Di mana obatku? Obat ajaibku. Bukankah itu tadi ada di tanganku? Saya. Pencuri juga punya caranya sendiri. Kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Pintu agensi. Beraninya kamu memanfaatkan orang lain? Aku belum selesai denganmu lagi. Chen Laogo. Aku akan memberimu 3 detik. Keluar. Tangan hantu. Ini adalah forum utama lembaga pemerintah. Saya tidak bisa mentolerir anggapan Anda. Bersenandung. Siapa di antara kalian yang masih ingin mati? Membunuh. Membunuh. Chen Laogo. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan membakar tempat ini. Hahaha. Tuhan tolong aku. Dengan obat ajaib ini. Hari ini adalah pintu mesin saya. Waktu untuk memamerkan kekuatan seseorang. Penjaga pintu. Tangan hantu Asan. Kali ini saya datang dengan persiapan. Membawa banyak orang. Kita. Apakah Anda ingin menghindari tepian untuk sementara waktu? Menghindari. Mengapa menghindari?
Tunggu sampai saya meminum obat ajaib ini. Jangan bicara tentang Asan yang bertangan hantu. Dialah yang mencuri seluruh pintu. Berlaku. Dia juga di sini untuk mati. Penjaga pintu, bagaimana perasaanmu? Apakah ada perubahan? Pasti ada perubahan. Obat yang ajaib. Obatnya tertahan. Apakah itu tubuh Fana dengan mata telanjang? Dapat dengan mudah dilihat. Yang saya rasakan saat ini. Kehangatan di dantian. Energi internal berputar seperti sungai dan laut. Batuk. Pemilik pintu ini. Mungkin kekuatan obatnya belum keluar. Ah ya. Obat ajaib. Ini membutuhkan waktu. Chen Laogo. Keluar. Chen Laogo. Anda berani memanfaatkan saya. Serahkan obat aslinya. Obat asli bersenandung. Sudah diambil oleh saya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda, seekor tikus seperti Anda, hari ini. Kekuatan nyata. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana obat ajaib ini bisa terjadi? Hahaha. Chen Laogo. Obat yang Anda minum palsu. Bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi penjaga pintu? Tidak mungkin. Saya jelas berasal dari. Dikeluarkan dari peti mati. Kok bisa palsu? Penjaga pintu. Kehidupan selanjutnya. Jadilah pintar. Bersenandung. Bagus sekali. Anjing makan anjing. Rambut mulut. Siapa kamu? Kamu. Apakah Anda mencari ini? Berikan padaku. Saya bisa mempertimbangkan. Biarkan kamu hidup. Inginkan. Datang dan dapatkan sendiri. Hei. Dia meminum obat ajaib itu. Jadi itu saja. Inilah kekuatan obat ajaib. Bersenandung. Ini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Gunakan saja. Sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Entah menyerah. Baik. Mati. Melayani. Saya yakin. Mulai sekarang. Curi pintunya. Saya ingin melayani Anda sebagai Tuhan saya. Saya ingin melayani Anda sebagai Tuhan saya. Saya ingin melayani Anda sebagai Tuhan saya. Baju asli atau baju palsu, kekuatanmu. Saya sudah diajar. Tapi, saya punya permintaan tanpa ampun di bawah ini. Katakan, 3 hari kemudian, pabrik yang ditinggalkan Cheng Nan. Mari kita coba. Jika Anda bisa di bidang saya, lebih baik dariku dalam mencuri. Di balik layar. Hanya Anda yang akan mengikuti petunjuk Anda, bidang Anda. Itu benar. Seni mencuri. Jika kamu bisa bersamaku, bidang keahliannya lebih baik dari saya. Hanya dengan begitu aku akan benar-benar yakin. 3 hari kemudian, sampai jumpa di pabrik Seongnam kami. Tuan Lin benar-benar menepati janjinya. Pertandingan hari ini terbaik dari 3 pertandingan. Pertandingan pertama, mengambil benda dari udara. Aturan, 10 orang ini, setiap orang memiliki $1. Pada saat pembakaran dupa, siapapun yang mengambil lebih banyak uang, dialah pemenangnya. Orang bisa bersembunyi. Tolong. Bagus. Tangan bulu ringan tuan ketiga. Semakin halus. Ah. Di mana uangku? Koin untuk 10. Semuanya ada di tangan Tuan Lin. Ambil satu napas. Lin Feng menang. Saudara Feng sungguh luar biasa. Bahkan jika Anda memenangkan pertandingan pertama, di game kedua, Chen Chang diam-diam diserang. Ini adalah brankas model terbaru. Kunci. Di tangannya.
Aturan. Tanpa melanggar aturan. Dapatkan dokumen rahasia. Tolong. Beritahu Anda. Apa seni membuka kunci yang sebenarnya? Sudah 20 menit. Tuhan, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kurasa sebentar. Hei. Sekarang giliranmu. Kabinet di bawah adalah milik Anda. Demikian pula, kuncinya ada di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Ini baru 3 detik. Bahkan tidak cukup waktu untuk memasukkan kunci. Sudahkah kamu mengambilnya? Pemindahan. Akun. Bersedia mengakui kekalahan. Mulai sekarang, mencuri ke atas dan ke bawah pintu. Hanya Anda yang akan mengikuti petunjuk Anda. Mencuri ke atas dan ke bawah pintu. Hanya Anda yang akan mengikuti petunjuk Anda. Mencuri ke atas dan ke bawah pintu. Hanya Anda yang akan mengikuti petunjuk Anda. Bangun. Ingat apa yang Anda katakan hari ini, Tuan Lin. Bisakah kamu memberitahuku? Transfer. Tunggu sampai Anda memenuhi syarat. Akun. Alam akan memberitahumu. Aura saudara Feng sungguh menakjubkan. Inilah pria yang sangat kuat. 4 pintu bersatu. Tonton selanjutnya. Pintu-pintu lain bereaksi. Lin Feng. Serahkan kendali 4 pintu. Orang sekte Gu. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Melompat keluar sendiri. Pintar. Sangat disayangkan untuk mati. Aktif. Kekuatan kecil ini tidak ada gunanya bagi kita. Agak menarik. Banyak kekuatan. Itu saja. Lin Feng yang tidak berguna. Kita tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Di dunia ini. Tidak ada trik yang tidak bisa saya ungkapkan. Benar saja, bug inilah yang menyebabkan masalah. Oh, kekuatanku hilang. Dia bisa menghancurkan racunnya. Berlari dengan cepat. Apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Ah, ah. Saudara Feng sedang tidak enak badan. Nona Liu tiba-tiba pingsan. Tidak tahu bagaimana membangunkannya. Tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Dia baik-baik saja sekarang. Tiba-tiba saya merasa sedikit pusing. Saya pingsan dalam sekejap mata. Bahkan tidak bisa membangunkanku. Ini bukanlah suatu penyakit. Itu Gu. Berani menyerang bangsaku. Sekte Gu ingin datang satu persatu. Uji keuntungan saya. Lucu. Anda bermain kotor, bukan, Saudara Feng? Bagaimana menurutmu? Aku akan bawa saudara-saudara sekarang. Pergi dan urus sarang mereka. Hei. Apa yang terburu-buru? Saya menyelamatkan orang terlebih dahulu. Akun. Aku akan mencari tahu masalahnya dengan mereka nanti. Lin Feng. Saya. Tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Ya. Beberapa orang bosan hidup.
Saya sendiri yang akan memberi mereka tumpangan. Gumen tidak bisa lagi menahannya. Kali ini mereka memberikannya pada Ruyan. Ini piala impian. Jika tidak diobati, dalam waktu 3 hari, kematian tertentu. Beraninya kamu menyentuh Nona Liu? Apa menurutmu aku masuk rumah dan tidak ada orang di sana? Sekte Gu selalu bertingkah aneh. Sangat pandai mengendalikan maya. Menanam racun merugikan manusia. Tahun-tahun ini, orang baik jatuh ke tangan mereka. Sudah tak terhitung jumlahnya. Kami baru saja menerima kabar. Mereka berada 30 mil di luar kota. Gudang yang ditinggalkan. Siapkan benteng. Dijaga ketat. Jumlah pastinya tidak diketahui. Saudara Feng, biarkan aku pergi bersamamu. Banyak orang dan banyak tanggapan. Saudara Feng, saya tahu Anda mampu. Tapi orang-orang dari sekte Gu itu misterius dan misterius. Metodenya terlalu jahat. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Saya memahami pikiran Anda. Tapi aku harus pergi sendiri besok. Bukankah mereka suka bermain kotor? Lalu aku akan memberitahu mereka. Semua intrik. Menghadapi kekuatan absolut. Hanya satu jari. Hanya kertas bekas yang bisa ditusuk. Lalu aku akan memberitahu mereka. Semua intrik. Menghadapi kekuatan absolut. Hanya satu jari. Hanya kertas bekas yang bisa ditusuk. Berhenti. Siapa? Beranikah kamu bertanya padaku tentang Kem Gumen? Beritahu kamu masternya. Katakan saja Lin Feng telah tiba. Biarkan dia berbicara. Lin Feng. Apa itu? Dia juga layak membiarkan sekte kita menjadi master. Sapa secara langsung. Keterampilan sepele. Ah. Kalau masih ada orang yang tidak takut mati. Ayolah. Orang-orang muda. Caranya sangat serigala. Caranya sangat serigala. Cara-caranya cukup kejam. Secara tak terduga. Bertanya padaku di sini. Pindahkan aku. Pernahkah Anda memikirkan harga yang akan Anda bayar? Saya dengar. 4 pintu bersatu. Kamu nak. Keributannya cukup besar. Hari ini. Sekte Guku akan memberimu hadiah besar. Bagus. Saya menerima hadiah yang Anda berikan kepada saya. Sama. Aku akan membayarmu kembali juga. Gunakan saja milikmu. Penghancuran Sekte Gu. Sombong. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki nasib seperti ini. Sebuah. Dari. Sebuah teknik pengendalian rumah tangga belaka. Beraninya kamu mencoba membunuhku? Ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Bagaimana kamu bisa menghancurkan kami? Teknik rahasia Sekte Gu. Berapa banyak lagi kemampuan yang Anda miliki? Keluarkan saja bersama-sama. Jika tidak, tunggu saya mengambil tindakan. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kering. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Ha. Selamat datang pemilik pintu. Bisakah Anda memaksa saya untuk datang sendiri? Lin Feng. Anda memang tidak sederhana. Pemilik sebenarnya akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Hahaha. Lin Feng. Kamu bisa sampai sejauh ini. Anda memiliki kemampuan. Berlututlah sekarang. Berlindung di sekte Gu saya. Aku masih bisa meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup. Andalah yang seharusnya memohon belas kasihan. Jika tidak, desa Miao saat ini. Itu kuburanmu. Anda dapat mematahkan mantra pengontrol maya. Ini sungguh tidak sederhana. Tapi di depan tubuh abadiku. Semua seranganmu. Semuanya sia-sia. Abadi. Lalu aku hari ini. Aku akan mengobrak-abrik tubuh abadimu. Hahaha. Hanya kekuatan kecil ini. Bahkan tidak cukup untuk menggelitikku. Bersenandung, jadi itu saja. Tapi hanya beberapa. Itu hanya trik bertahan hidup dengan mengandalkan energi hitam. Jika pukulannya tidak cukup, maka saya akan memukul 10 kali. Jika 10 pukulan tidak cukup, saya akan melakukan 100 pukulan. Saya ingin melihatnya. Bagaimanapun juga, kamu pulih dengan cepat. Sebaiknya aku membongkarnya lebih cepat. Sekarang giliranku. Keterampilan sepele. Bersenandung. Terlalu lambat. Biarkan Anda melihat betapa kuatnya saya. Penguasa gerbang itu perkasa. Bunuh dia.
Jadi itu saja. Anda tubuh abadi. Semuanya dikelola oleh energi hitam ini. Jadi bagaimana jika Anda bisa melihatnya? Energi hitam tetap ada. Saya tidak akan pernah mati. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Bagaimana jika aku membiarkanmu menjadi begitu hitam tetap selamanya? Keabadianmu. Itu hanya mempercepat pemulihan. Tapi jika ada kemungkinan cedera, bahkan untukmu pun tidak. Tidak mungkin. Tubuhku. Kekuatanku. Bagaimana bisa kamu hancurkan keabadianku? Saya tidak mau menyerah. Abadi. Tapi itu tidak dibongkar dengan cukup cepat. Teringat. Kehidupan selanjutnya. Jangan macam-macam denganku lagi. Ah. Penjaga pintu. Keabadian. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ingat. Aku akan memberimu 3 hari. Pergi, beri aku pemberitahuan. Pintu merah. Gerbang dewa. Pintu misterius. Baik. Menyerah padaku, Lin Feng. Baik. Saya akan datang ke rumah Anda secara langsung. Kirim mereka untuk menemui Master Sekte Anda. Reuni. Saya lulus. Saya lulus. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu kepada tolong Tuan Lin. Ampuni hidupku. Ingat. Anda hanya punya 3 hari. Ikuti aku hidup-hidup. Lebih baik mati dan tinggal bersamanya. Anda memilih. Saudari Liu. Lihat siapa yang kembali. Saudara Feng menghancurkan geng Sekte Gu. Bersih dan patuh. Saya mendengarnya segera setelah saya bangun. Tubuh abadi dari Master Sekte Gu. Semuanya dihancurkan olehmu. Tidak layak disebutkan. Hanya sedikit trik. Bagaimana kesehatanmu? Semuanya baik-baik saja. Seperti mimpi. Kali ini. Terima kasih padamu. Orang-orang sendiri tidak perlu bersikap sopan. Sekarang Sekte Gu telah ditaklukkan. Hanya tersisa 3 pintu. Tapi ini baru permulaan. Tujuanmu adalah 8 pintu. Saya ingin mengumpulkan 8 gerbang yang sebenarnya. Satukan 8 pintu menjadi 1. Delapan pintu kembali. Tuhan. Ini adalah generasi nenek moyang kita. Tidak ada yang terjadi. Saudara Feng, tujuan Anda sangat menakutkan. 8 gerbang disatukan menjadi 1. Pantas saja aku selalu merasakannya. Semua yang kamu lakukan, semuanya menyembunyikan tata letak yang lebih besar. Tuhan. Tahukah Anda alasannya selama ribuan tahun? Tidak ada seorang pun yang pernah mampu melakukannya. Benarkah ke-8 ruangan itu menyatu? Mendengarmu mengatakan itu, sepertinya Anda mengetahui sesuatu di dalam. Karena tanda dari setiap pintu, ini bukan sekedar tanda pemimpin sama sekali. Sangat sederhana. Rahasia para tetua, sekali 8 token. Kumpulkan dan integrasikan, dapat membangkitkan yang sebenarnya. Formasi rahasia kuno. Formasi rahasia apa? Formasi rahasia itu dapat memanggil hantu dan roh dari dunia bawah, sebagai ganti yang nyata, artefak ilahi. Yaitu, membuat orang melampaui hal-hal biasa, kekuatan untuk mencapai puncak. Karena ini, antara 8 gerbang, kami selalu curiga satu sama lain, berjuang tanpa henti. Semua orang takut pada seseorang, kumpulkan semua token, dapatkan itu. Sebuah kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia, hantu dan dewa, senjata ajaib. Ini bagus. Jika Anda tidak mempunyai keberuntungan yang baik, ke-8 gerbang ini disatukan menjadi 1. Saya benar-benar tidak peduli tentang bermain. Saudara Feng, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagaimana kita melakukannya? Tunggu. Saya menyarankan Anda untuk menjadi lebih menarik. Bawalah tanda. Datang dan serahkan dirimu sendiri. Baik. Tunggu sampai saya datang ke pintu secara langsung. Dapatkan dengan tangan Anda sendiri. Membuangnya? Hal-hal sialan ini. Saudara. Adik perempuan. Tidak mungkin. Kamu sudah mati. Saudaraku, aku kedinginan sekali. Saya dulu. Dia dibunuh oleh orang yang mencoba mencuri pintu. Mereka pikir aku lemah. Itu sebuah beban. Masukkan racun ke dalam obatku. Apa? Itu dilakukan oleh seseorang di dalam pintu. Balas dendam untukku. Saudara, kalau tidak, aku tidak akan pernah menutup mataku. Pergi temukan pengkhianat itu. Katakan padaku siapa yang menyakitimu. Ribuan orang. Tidak lebih dari itu. Ilusi saya.
Bangkitkan obsesi batinnya. Trik sulapmu. Meminjam bayangan adiknya. Sulit membedakan yang benar dan yang salah. Nona kecil. Nona kecil. Aku baru saja mendengar sesuatu bergerak di sini. Keberanian yang luar biasa. Sialan. Sungguh sebuah ketidakadilan. Kalau bukan karena Qianmen, mereka memaksa kami membayar hutang kami. Saya juga tidak bisa. Ibu. Jangan khawatir. Saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Yonger. Berani. Selesai. Pasukan Lin Feng. Mereka semua adalah sekelompok orang idiot yang tidak punya otak. Saudara Feng, saya tidak tahan lagi. Jeroan dari Shenmen Hongmen. Mainkan beberapa trik rayuan kotor. Ayo bunuh saja dia. Bawa mereka ke sarangnya. Saudara Scar benar. Mereka sebenarnya menggunakan nasi ajaib. Membingungkan ayahku. Tunjuk ke hidungku. Sebut saja aku anak yang tidak berbakti. Mereka juga mengatakan bahwa saya adalah hantu Qianmen. Mereka juga mengatakan bahwa saya adalah hantu Qianmen. Saya hampir. 3 pembunuh elit di bawah komandoku. Saling membunuh tadi malam, sampai mati. Sampai maut memisahkan kita. Aroma ekstasi pintu merah masih tercium. Pikiran yang tertutup mengundang jimat. Mereka melihat satu sama lain. Musuh yang paling dibenci. 2 muridku. Seseorang mencuri buku rekening Tangkou dan melarikan diri. Satu lagi, pagi ini, mencoba meracuni tehku. Mereka semua mengklaim, saya melihat istri saya yang sudah lama meninggal. Instruksikan dalam mimpi. Sayangnya, tenggorokan. Meskipun sekte Gu kami pandai menggunakan Gu. Tapi yang terpenting adalah mood. Baru-baru ini, beberapa murid sekte Gu saya pikiran dicuri. Mengangkat kelahiran Gu. Sebaliknya, ia menggigit dirinya sendiri. Sekte Gu saya menderita kerugian besar. Tak terduga, ilusi ini. Jika adalah orang yang jujur, jingkran lurus sebenarnya menyenangkan. Jika adalah kelemahan sangat sulit untuk dilawan. Di bawah pintu kami, tidak ada korban jiwa. Tapi, berapa banyak barang yang ada di gudang pusat kelembagaan yang penting. Tapi oleh bangsanya sendiri, hancur. Katanya dia melihatnya, monster asing. Sekarang, ada celah dalam sistem pertahanan. Perbaikan, itu membutuhkan waktu. Semua orang telah melihatnya. Chen Men mengundang Tuhan. Panggil bayangan orang mati. Ilusi parit merah, ilusi pintu merah. Langsung ke obsesi batin Anda. Kekuatan gabungan keduanya berlipat ganda. Mereka tidak bertarung secara langsung. Ini membongkar kita dari dalam. Mari kita runtuh dari dalam. Jadi akar masalahnya tidak hilang. Kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Karena mereka bermain kotor. Itu hanya bisa berarti mereka takut. Karena mereka takut. Kalau begitu ayo. Kita harus menakut-nakuti mereka sampai ke akar-akarnya. Sarana mereka. Itu hanya ilusi. Tolong Tuhan. Dan cara-cara ini ada di mata saya. Hanya 4 kata. Tidak layak disebutkan. Saudara Feng, mari kita alokasikan lebih banyak tenaga kerja. Hancurkan saja mereka. Malam ini. Hanya beberapa dari kita. Pergi ke mereka. Hanya beberapa dari kita. Bukankah ini terlalu berisiko? Terlalu banyak orang menjadi beban. Dalam keajaiban sihir formasi, banyak orang. Ia hanya akan menjadi pion yang digunakan lawan. Bunuh satu sama lain. Hanya kekuatan tempur tertinggi. Hanya untuk memecahkan permukaan. Saudara Feng akan menghancurkan mereka, daripada terlibat perkelahian kelompok. Bukankah mereka suka menonton drama? Lalu hari ini, kami akan melakukannya secara langsung. Berjalan di depan mereka. Letakkan panggung mereka di atas panggung, beserta tulang mereka. Dibongkar bersama. Bersiap-siaplah. Berangkat tengah malam ini. Ya. Ingat. Jagalah teman-temanmu sendiri, malam ini. Lihat darah. Berpura-pura menjadi hantu. Lihat aku melakukan ini. Potong 2 lentera yang rusak. Lin Feng, lari cepat. Ayah. Jangan datang padaku. Ibu dan ayah, aku kembali. Hei. Bocah. UPS. UPS. Dan membawa orang kembali. Aku akan menghajarmu sampai mati. Energi. Ayah, berhentilah memukul. UPS, aku salah. Kamu membuatku sangat kesal. Energi. Energi. Aku tidak, ayah. Murid tidak lagi berani.
Agensi saya. Ampuni aku, jangan bunuh aku. Di mana serangga gu saya? Jangan bunuh aku. Asan, Anda mengkhianati tuannya. Membantu parkiran. Hari ini saya ingin membersihkan pintu. Guru, saya tidak berani lagi. Tuan, ampuni aku. Guru, saya tidak berani lagi. Buruk. Itu semua palsu. Hancurkan hayalan itu. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Saudara Feng, luar biasa. Saya hampir tertangkap. Itu hanya beberapa trik kecil. Semua orang ikuti dengan cermat. Labirin nyata. Ini baru permulaan. Salah. Ini bukan Kimendunjia biasa. Ruang di sini, dipelintir. Berisi gerbang ilahi, kekuatan mental. Inti dari ilusi dengan gerbang merah. Sebuah labirin baru terbentuk. Hanya mengandalkan ekstrapolasi, tidak bisa keluar. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah kita mati terjebak di sini? Saudara Feng, bisakah itu dibuka dengan paksa? Ternyata memang begitu. Kalian sedang merencanakan sesuatu. Ayo pergi. Anda selalu bisa menciptakan keajaiban. UPS, Tuan Lin. Tuan Lin. UPS, kami yakin, kami salah. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Luangkan kami kali ini. Kami bersedia menyerah kepada Anda. Saya menghormati Anda mulai sekarang. UPS aduh. Tuan Lin. Ya, Tuan Lin. Saya buta. Menyinggung Huei. Ini semua diprakarsai oleh klan Gu. Kami bersedia menawarkan semua token dan harta karun. Aku hanya ingin jalan keluarnya. Bah. Hanya menggunakan ilusi. Ketika Anda menipu saudara-saudara kita, apakah kamu tidak sedikit gugup? Sekarang saya tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Bah. Masih ingin menyakiti ayahku. Tidak bisa memaafkan. Tuan Lanmen, Su Qiansui. Pimpin murid-muridnya, temui Tuan Lin. Lanmen, saya pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Pahami hati orang. Sudah tahu tentang Shenmen, pintu merah. Melawan arus. Bukan Tuan yang bijaksana. Hari ini saya melihat kekuatan luar biasa Tuan Lin. Hadiah dan hukuman yang jelas. Saya tahu, penguasa dunia telah muncul. Saya, Lanmen, ingin menyerah dengan tulus dan memberikan tanda. Sejak saat itu, Tuan Wei Lin, ikuti petunjuknya. Tidak ada pemikiran kedua. Tidak ada pemikiran kedua. Anda melakukannya. Lebih pintar dari mereka. Tuan Scaling. Gerbang ilahi telah dihapus. Pintu merahnya hilang. Lanmen menyerah. Satukan 8 gerbang. Tidak ada lagi hambatan. Tujuan kami selanjutnya adalah satukan 8 gerbang. Membangkitkan arai rahasia. Bagus. 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 Saudara Feng, formasi selesai. Susunan rahasia benar-benar dimulai. Bersenandung. Formasi. Dan kualifikasi okultisme. Gantri ditutup. Kamu. Anda bisa keluar sekarang. Dengan tubuh fana. Dapat mengumpulkan ke-8 token. Menginduksi arai dewa pemanggil Netherworld. Anda cukup mampu. Saya Diaken Longmen. Longsuan. Ini pelayanku. Wu Panjang bersenandung. Serahkan kualifikasi untuk memulai formasi, dan keajaiban para dewa dan hantu yang akan datang. Berikan padaku. Saya pikir Anda memiliki beberapa kualifikasi. Saya bisa membuat pengecualian. Rekomendasikan kepada gereja Presbyterian. Izinkan Anda bergabung dengan Gantri. Menjadi murid periferal. Ini akan menjadi kemuliaan tertinggimu. Potong. Hahaha. Gantri. Belum pernah mendengarnya. Adapun kemuliaan. Memindahkan orang saya.
Ini kamu, beri aku kemuliaan? Lancang. Tak tersentuh dari dunia bawah. Berani tidak menghormati Longman. Tuan Butler. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Saya ingin menghancurkannya. Gantri. Hanya kekuatan kecil ini. Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, di depan kekuatan Longman yang sebenarnya, kekuatan kasar Anda rentan. Menyerah perlawanan. Serahkan segalanya. Menyerah. Tidak ada gunanya fantasiku yang menggetarkan pikiran. Tidak ada seorang pun yang dapat mematahkannya. Berlututlah. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Tidak ada gunanya fantasiku yang menggetarkan pikiran. Tidak ada seorang pun yang dapat mematahkannya. Berlututlah. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Ternyata tersembunyi di sini. Lalu, trikmu tidak ada gunanya. Hahaha. Tubuh fana. Bagaimana bisa demikian? Anda benar-benar bergabung. Ramuan naga warisan dari gerbang organ. Hahaha. Tubuh fana. Bagaimana bisa demikian? Anda benar-benar bergabung. Ramuan naga warisan dari gerbang organ. Membangunkanmu. Saya di sini bukan untuk memperlakukan Anda sebagai tamu. Ini untuk perdagangan. Hum. Langsung, saya menghargainya. Tolong beritahu saya keinginan Anda. Semut. Saya ingin semacam kekuatan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mencuri budidaya orang lain. Mengubah kemampuan menjadi kegunaannya sendiri. Penjarahan dengan segala cara. Hahaha. Bagus. Saya sudah membuat kesepakatan ini. Beraninya kamu mencuri hidupku. Transaksi. Tentu ada harga yang harus dibayar. Aku memberimu kekuatan tertinggi. Memberimu 100 tahun kehidupan. Adil dan masuk akal. Gunakan saja sisa 30 tahunmu. Menjadi tuan sementara. Hahaha. 30 tahun. 1 detik. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Jeda waktu. Suka menjarah. Biarkan Anda merasakan perasaan dirampok. Tidak. Asal saya. Ini adalah hukum waktu. Anda bisa menggigitnya kembali. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kembali. Harga gratis. Selalu yang paling mahal. Siapkan keripik secukupnya lain kali. Datang ke sini lagi. Gantri. Di mana? Bersenandung. Tak tersentuh dari dunia bawah. Anda berhak mengetahui lokasi Gantri. Jika Longshuan tidak ceroboh. Apakah itu terserah Anda? Aku beritahu kamu. Kesabaran saya tidak baik. Lebih baik jawab pertanyaanku dengan jujur. Jika tidak, akan ada hukuman. Sekarang. Satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup. Katakan saja sejujurnya. Di reruntuhan Kunlun. Gantri nyata. Tidak di dunia ini. Membutuhkan karakter panduan khusus. Dan koordinat ruang. Untuk tiba. Reruntuhan Kunlun. Tempat apa itu?
adalah sebuah tempat. Ada yang bergantung pada dunia utama, dunia kecil. Pintu masuk. Tidak menentu. Seberapa kuatkah Longmen? Kamu dan Long Xuan seperti ini. Berapa banyak lagi yang ada di Longmen? Long Xuan, hanya orang awam. Pengikut seperti saya. Tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sekte dalam jauh lebih besar dari kita. Juga. Lebih tua. Pelindung Dharma. Juga. Pemilik pintu yang tak terduga. Tampaknya, gerbang naga ini, itu masih sarang lebah. Bersenandung. Semakin banyak masternya, semakin menarik ketika Anda membunuh mereka. Gantri. Mengapa kita perlu mengumpulkan ke-8 token tersebut? Dia mengaktifkan array dewa pemanggil Netherworld. Apa tujuannya? Ah. Kataku. Adalah untuk fantasi gerbang naga. Gantri mengandalkan Longkuan kuno. Dapat membuat orang melampaui dunia ini. Menjadi abadi. Tanda bayan, itu kuncinya. Maksudmu? Gantri dari awal. Perlakukan saja 8 gerbang itu sebagai bidak catur. Kumpulkan kunci untuk mereka. Ya. 8 pintu dalam satu. Hanya saja Longmen sudah merencanakannya. Aku hanya tidak menduganya. Ada variabel seperti Tuan Lin. Saudara Feng, tidak peduli apa pintu anjing gantri itu. Beraninya mereka memperlakukan kita sebagai pion. Anda harus membayar harganya. Sekarang kita tahu tempatnya. Mari kita bunuh itu. Menghapus sarang mereka. Itu benar. Mereka mempunyai banyak ahli. Kami adalah saudara. Begitu pula dengan vegetarian. Lakukan saja dan semuanya berakhir. Jangan impulsif. Longmen memiliki warisan yang mendalam. Lokasi. Ini adalah tempat yang mandiri. Mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah. Bukankah itu seperti membenturkan telur ke batu? Ya, Tuan Pintu. Meskipun Long Xuan adalah murid luar. Tapi, kekuatan tidak bisa diremehkan. Hal ini dapat dilihat dari ini. Murid batin dan orang tua mereka. Kekuatannya tidak terduga. Harapan. Rencana jangka panjang pemilik. Sangat mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka. Sulit untuk dilindungi dari panah tersembunyi. Kita bisa menyelinap masuk entah bagaimana caranya. Cari tahu perlahan. Longmen menganggap kita sebagai semut, sebagai alat. Kali ini, biarkan itu dirusak lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Daripada membiarkannya diseduh. Balas dendam yang lebih kuat. Tidak sebaik. Diskusi selesai. Mereka melihatku sebagai pion. Perlakukan Anda seperti semut. Ini aku. Yang paling aku benci adalah menunggu. Aku bahkan lebih tidak suka dikomplotkan oleh orang lain. Mereka menginginkan warisan ini. Lalu aku akan merampas warisan mereka. Mereka menyebut diri mereka dewa. Maka aku akan membuat hari ini. Menembus. Beritahu. Semua orang bersiap untuk perang. 3 hari. 3 hari kemudian. Aku akan membawamu ke reruntuhan Kunlun. Pedang itu menunjuk ke gerbang naga. Bunuh, bunuh, bunuh.